Masa Reformasi Abdurrahman Wahid. Kalian tahu nggak siapa Gus Dur? Sebelum masuk materi, mari kita tonton video ini. Jika diamati era Presiden Gus Dur yang usianya kurang 2 tahun, Indonesia banyak mengalami perubahan dalam rangka memasuki era baru, baik di bidang politik, demokrasi, dan hak asasi manusia, juga ekonomi. Namun pertarungan antara Gus Dur dan lawan-lawan politiknya lebih seru stasi yang telah tercatat itu. Setelah menonton video tadi, saya akan memberitahu Anda tentang Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan nama panggilan Gus Dur adalah presiden keempat di Indonesia. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940, Jombang, Hindia Belanda. Masa jabatannya berawal pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir tanggal 23 Juli 2001. Partai politik Gus Dur, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur meninggal pada saat berumur 69 tahun pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta, Indonesia. Lalu kebijakan apa saja ya yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Gus Dur, serta bagaimana cara berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur? Ayo kita bahas satu persatu. Kebijakan Presiden Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan diawali pemerintahannya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan, pembubaran dua departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999 pada tanggal 23 November tahun 2000. Namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Pembentukan departemen ini dinilai strategis mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam di laut yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya. Kebijakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini sesuai dengan agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kebijakan selanjutnya memisahkan TNI dan Polri. Teman-teman pasti sudah tahu kan, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam suatu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Polri difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Kebijakan selanjutnya adalah menyelesaikan kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Pada tanggal 6 Desember 1999, Presiden Gus Dur kembali membuka kasus-kasus KKN pada masa Orde Baru. Hasilnya, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi di berbagai yayasan yang dipimpinnya sendiri. Kebijakan pemerintahan Presiden Gus Dur dalam bidang hak asasi manusia selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden dikenal sebagai sosok yang pluralis, berteguh, mendukung keberagaman dan membela hak minoritas Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Selain itu, Presiden Gus Dur mengubah nama Papua pada masa Orde Baru. Wilayah yang ini diberi nama dengan Irian Jaya. Dan pada tanggal 1 Januari 2000, Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua tersebut. Peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi di era Presiden Gus Dur juga sangat baik. Tak cuman PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat. Rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Presiden Gus Dur.
Presiden Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,1 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Sedangkan Presiden Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan koefisien Gini rasio dari 0,3 pada 1999 ke 0,31 pada tahun 2001. Jatuhnya pemerintahan Presiden Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan Gus Dur. Kontroversial memang selama menjadi presiden, Gus Dur dikenal sering mengeluarkan gagasan yang kontroversial. Salah satunya adalah gagasan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia. Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa gagasan tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Presiden Gus Dur kembali ditentang ketika memiliki gagasan untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Seperti yang teman-teman tahu, Israel adalah negara yang menjajah dan melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap Palestina, sehingga membuka hubungan kerjasama dengan Israel sama saja dengan melanggar isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyerukan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selain itu, Presiden Gus Dur mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR. Hal-hal kontroversial inilah yang membuat hubungan Gus Dur dengan DPR dan bahkan beberapa menteri dalam kabinetnya pun kurang harmonis. DPR dan bahkan beberapa menteri dengan kabinet, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Gus Dur semakin menipis ketika Presiden Gus Dur diduga terlibat dengan kasus Blue Gate dan Brunei Gate. Teman-teman ada yang sudah mendengar tentang dua kasus tersebut. Kasus Blue Gate adalah kasus dugaan pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dengan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar $2 juta US Amerika Serikat. DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan mengenai keterlibatan Presiden Gus Dur dalam kasus tersebut pada tanggal 1 Februari tahun 2001. DPR menerima dan menyetujui hasil kerja pansus. Satu DPR kemudian mengeluarkan memorandum sebagai peringatan kepada Presiden Gus Dur. Mengenai pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan serta pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Namun Presiden Gus Dur tidak menerima isi memorandum tersebut. DPR pun mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripura DPR pada tanggal 30 April, namun pada tanggal 28 Mei tahun 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan bahwa Presiden Gus Dur tidak terbukti terlibat dalam kedua kasus tersebut. Hubungan Presiden Gus Dur dengan DPR semakin tegang ketika Presiden Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR. Gus Dur mengancam DPR, jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, Gus Dur akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu, pergantian anggota pemilu. Pada 21 Juli 2001, atas permintaan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais. Akan tetapi agenda memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden RI. Di sisi lain, Gus Dur dengan menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Presiden RI.
Berakhirnya pemerintahan Gus Dur ditandai dengan merasa posisinya terancam, Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan Gus Dur untuk menyelamatkan langkah-langkah dirinya justru tidak melaksanakan tugas dirinya. Menurut para ahli, 5 TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten tidak akan terlibat dalam politik. Dekret Presiden pada 22 Juli 2001. 1. Membekukan DPR MPR RI. 2. Mengembalikan perdaulatan ke tangan rakyat. 3. Membekukan Partai Golkar. Namun, isi dekret tersebut tidak dilaksanakan. Berakhirnya pemerintahan Gus Dur semakin melancarkan MPR untuk melanjutkan sidang istimewa. Pada saat itu seluruh anggota MPR yang hadir setuju untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan Presiden RI. Berakhirnya pemerintahan Gus Dur dianggap melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak memberikan pidato pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR. Dengan demikian, MPR memberhentikan Gus Dur atau bisa disebut juga dengan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Gus Dur, MPR mengangkat Megawati sebagai Presiden RI kelima pada tanggal 23 Juli 2001. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum diberhentikan. Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999. Wakil Presiden Megawati dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999.